Tenaga Kerja Yasirli berjanji pemerintah terus berupaya memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di sejumlah perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya. Menteri Tenaga Kerja Yasirli mengatakan ada lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya. Diharapkan lowongan pekerjaan itu dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk pekerja yang baru di PHK. Kemenaker memastikan telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang kerja. Lewat keterangan tertulis, Menaker Yasirli bilang, berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya. Dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa, ujar Menaker. Tangis tak terbendung dari karyawan PT Sritex. Bukan hanya bersedih karena kehilangan pekerjaan, salah satu karyawan PT Sritex, Andri Cahyono, mengaku kebingungan karena terkena PHK. Ia menyebut saat ini kondisinya menganggur dengan angsuran utang yang tetap harus dibayar. Andri dan karyawan lain harus berjuang mencari mata pencaharian baru. Saya juga terkena PHK kemarin. Ini juga bingung, kita masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Ada pula Dewi yang telah 35 tahun bekerja di Sritex tak bisa membendung air mata saat berpamitan kepada para pedagang sekitar. Dewi sedih kehilangan pekerjaan dan masih menaruh asa bisa kembali ke Sritex. Ya sedih, nggak kerja. Ya inginnya kembali lagi, Pak. Diselamatkan Sritex. Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan air mata ketika berpamitan dengan ribuan karyawannya. Sambil bernyanyi bersama, Iwan mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi karyawan yang telah membersamai Sritex selama 58 tahun berdiri dan berkarya. Dirut Sritex bilang sudah berkoordinasi dengan kurator dan menyebut kekurangan gaji karyawan dapat terselesaikan Jumat lalu. Kami sangat berduka sekali sebenarnya karena ini adalah momentum yang sangat historical ya, di mana 58 tahun itu sudah berkarya dan sangat sedih sekali kita berpisah semuanya. Kita sudah koordinasi dengan kurator karena kan memang sekarang rekening semuanya pegang kurator dan sudah hari ini terbayar, cuman dari segi waktu aja ya, karena tadi di bank itu setelah Jumatan, jadi dari segi waktu aja. Menyusul PHK massal Sritex, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjanjikan bahwa pemerintah terus berupaya memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan bagi ex-karyawan Sritex. Wamenaker menyebut pemerintah pusat telah memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi hingga kabupaten kota untuk mencarikan mitra industri yang butuh pekerja dengan tidak membuat syarat memberatkan. Kayak kita langsung perintah Kepala Dinas, tingkat kabupaten dan provinsi untuk cari mitra industri kita mana-mana aja yang membutuhkan tenaga kerja. Nah akhirnya ketemulah 10.000 sekian. Ya. Nah tapi tetap kita ingatkan industrial itu untuk tidak membuat syarat-syarat yang memberatkan. Ya. Pertama soal umur, kedua soal ijazah, dan nggak kalah penting jangan sampai jatuh ke tangan-tangan calo tenaga kerja. Ya. Dan ini kita upayakan. Pasca kena PHK massal, ribuan mantan karyawan PT Sritex antre melengkapi berkas pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan.
Namun soal waktu pasti pencairan dana, eks-karyawan masih harus menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo menyebut pencairan uang pesangon dan THR karyawan menjadi wewenang tim kurator yang sudah ditunjuk Pengadilan Niaga Semarang pasca status pilot Sritex. Menurut Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah, total karyawan Sritex Group yang di PHK akibat pilot mencapai 10.965 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Skandal pengoplosan bahan bakar minyak oleh subholding Pertamina berdampak pada kepercayaan publik. Catatan Kompas TV menyoroti kekecewaan dan kemarahan warga atas kong kali kong dalam pengadaan BBM. Nantikan sesaat lagi.